ku menemukanmu. Saat hati ini mulai merapuh, ku berharap engkaulah jawaban segala risau hatiku, dan biarkan diriku mencintaimu hingga ujung usiaku. Jika nanti ku sanding dirimu, miliki aku dengan segala kelemahanku, dan bila nanti engkau di sampingku, jangan pernah letih untuk mencintaiku. Akhirnya ku menemukanmu. Saat hati ini mulai merapuh, ku berharap engkaulah jawaban segala risau hatiku, dan biarkan diriku mencintaimu hingga ujung usiaku. Sanding dirimu, miliki aku dengan segala kelemahanku, dan bila nanti engkau di sampingku, jangan pernah letih untuk mencintaiku. Jika nanti ku sanding dirimu, miliki aku dengan segala kelemahanku, dan bila nanti engkau di sampingku, jangan pernah letih untuk mencintaiku. Akhirnya ku menemukanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik, baik, Pak. Ya, luar biasa. Iya, anak-anak. Sebelum masuk ke pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing ya. Mungkin bisa nanti dipimpin oleh ketua kelas. Ya, saya tunjuk di sini Bayu selaku ketua kelas. Ayo Bayu. Ya, terima kasih Pak. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai.
berdoa selesai. Ya, terima kasih Bayu, Ya Pak. anak-anakku yang aku cintai. Ya, baiklah. Hari ini Bapak akan mengecek kehadiran untuk siswa ya yang masuk, karena kemarin kayaknya apa namanya ada yang ini masih belum, ada yang belum masuk, ini ada yang di belakang dan ada yang katanya izin gitu ya. Oke ya, Bapak absen. Yang pertama Joko, ada Joko? Ada, Pak. Oke, Tias, Ada, Pak. Bayu ada ya, karena Bayu ketua kelas pasti ada ini. Ya, ada Pak. Ini rajin Selalu ini ya. hadir, Pak. Ada Pak. Nah, oke, terus Ana ada? Iya, Pak. Ada. Selanjutnya Puput. Ada, Pak. Oke, Lita. Ada, Pak. Dodi, ada Dodi? Selalu Pak. Oke, Miftah. Ada, Pak. Entika. Hadir, Pak. Lita ini ada ya? Ada, Ada yang Pak. dipanggil? Sudah, Ada Pak. yang dipanggil anak-anak atau ada yang izin hari ini? Tidak ada, Pak. Sudah. Oh, enggak ada ya, sudah dipanggil semua. Oke, Sudah. kemarin materi kita yaitu tentang masalah ekonomi ya. Masalah ekonomi itu yang kaitannya dalam kehidupan sehari-hari itu tentang masalah apa? Masalah apa? Pengangguran ya, masalah penghasilan rendah dan sebagainya. Itu ya, itu materi yang kemarin. Oke anak-anak, selanjutnya Pak Guru akan melanjutkan tentang materi kelangkaan ya. Dimana sebelum masuk ke materi kelangkaan, Pak Guru akan menjelaskan dulu tentang kompetensi dasar. Yang pertama, menganalisis tentang kelangkaan ya. Indikatornya mengidentifikasi penyebab terjadinya kelangkaan, dan yang kedua mendeskripsikan kebutuhan manusia. Selanjutnya yang KD yang selanjutnya merumuskan masalah kelangkaan sumber daya dan kebutuhan manusia. Indikatornya mendiskusikan masalah kelangkaan sumber daya dan kebutuhan manusia. Adapun tujuan dari pembelajaran kelangkaan ini antara lain yaitu peserta didik diharapkan dapat menganalisis kelangkaan serta merumuskan masalah kelangkaan sumber daya dan kebutuhan manusia melalui diskusi dan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin, bersikap jujur, percaya diri, dan pantang menyerah selama proses pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model PBL dan pendekatan saintifik ini, peserta didik juga diharapkan memiliki sikap responsif, yaitu berpikir apa anak-anak? Kritis dan proaktif. Apa itu proaktif? Kreatif. Kreatif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Baik, ini anak-anak ya yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama pengertian kelangkaan ya, terus penyebab terjadinya kelangkaan, terus jenis-jenis kebutuhan, faktor-faktor yang memengaruhi kebutuhan, jenis barang, dan kegunaan satu barang. Baik anak-anak, gambar yang ada di depan itu gambar menunjukkan apa? Antri bensin, Pak. Sama Apa? minyak goreng Antri habis. bensin. Antri bensin, betul. Terus yang selanjutnya yang gambar sebelahnya Stok apa? kosong minyak, Pak. Minyaknya kosong. Iya, minyaknya kosong ya. Nah, seperti yang Bapak sampaikan, bahwasannya apa namanya, dalam minggu kemarin kita akan mempelajari masalah ekonomi ya. Nah, ini sekarang kita mempelajari tentang kelangkaan. Oke. Bentar ya. Maaf anak-anak ya. Baik. Apa yang dimaksud dengan kelangkaan? Ada yang tahu? Saya, Pak. Ya, apa? Kondisi di mana tidak adanya atau tidak cukup sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan, Pak. Iya, karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Terbatas. Nah, itu yang dimaksud dengan kelangkaan anak-anak ya. Terus selanjutnya yang kedua,
penyebab terjadinya kelangkaan. Yang pertama apa? Keterbatasan benda pemenuhan kebutuhan di alam. Nah, ini contohnya apa? Contohnya keterbatasan benda pemenuhan kebutuhan di alam. Contohnya minyak bumi. Nah, kenapa kok Bapak sebutkan penyebab terjadinya kelangkaan yang pertama yaitu keterbatasan benda pemenuhan kebutuhan di alam? Karena keterbatasan benda pemenuhan di alam ini tidak dapat diperbarui ya anak-anak ya. Jadi ini yang nah, kalau misalnya nanti minyak buminya habis misalnya ya, atau mineral tambang habis, jadi apa yang akan terjadi? Akan langka. Nah, itu ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Nah, ini banyak ya yang terjadi di daerah-daerah yang mungkin jauh dari perkotaan ya, karena di situ mungkin karena memang jauh dari apa? Pantauan mungkin ya. Terus dari apa lagi anak-anak? Biasanya yang diakibatkan ulah manusia karena apa? Karena faktor rakus ya, rakus dari manusia itu sendiri. Contohnya apa? Banyak hutan yang ditebang sembarangan. Terus selanjutnya ada keterbatasan kemampuan manusia mengolah sumber daya ekonomi. Ini apa ini biasanya? Contohnya bagaimana anak-anak? Ini Pak, keahlian seseorang. Gimana? Keahlian seseorang gimana? Ya Pak, keahlian seseorang untuk mengelola sumber daya itu Pak. Oh iya, maksudnya sumber daya manusia, apa namanya, sumber daya pengelolaannya berkurang ya. Nah ini artinya terbatas ya untuk mengelola. Selanjutnya peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibanding dengan penyediaan sarana pemenuhan kebutuhan. Nah ini seiring berjalannya waktu, tingkat peradaban dan jumlah manusia semakin meningkat anak-anak. Jadi kondisi ini yang menyebabkan jenis dan jumlah kebutuhan juga semakin berkembang dan beragam. Nah itu ya, ini yang dimaksud dengan peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibanding dengan penyediaan sarana pemenuhan kebutuhan. Selanjutnya kebutuhan manusia. Nah ini yang pertama, jenis-jenis kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Yang pertama, ada yang tahu kebutuhan primer itu apa saja anak-anak? Makan Pak. Kandang. Terus? Rumah Pak. Rumah. Terus apa lagi? Makan. Bu. Betul anak-anak ya. Jadi primer itu adalah kebutuhan yang paling utama, kebutuhan manusia yang dapat dipenuhi untuk melangsungkan hidupnya ya, karena kalau ada ini pastinya manusia akan tidak Yang dipenuhi setelah kebutuhan ya, primer. kalau sudah kebutuhan ya betul, pinter ya. Ini contohnya. Nah ini ya, Contohnya Pak. handphone ya, sepeda motor. Jadi kalau udah kebutuhan primer sudah terpenuhi anak-anak, baru kita apa namanya, kalian boleh istilahnya memenuhi untuk kebutuhan yang sekunder. Kalau punya HP, punya laptop tapi nggak ada yang untuk dimakan, apa yang terjadi anak-anak kira-kira? Makan laptop Pak. Ya. Lemes Pak. Yang jelas kan laptopnya dijual ya anak-anak ya. Iya. Seperti itu ya. Jadi kebutuhan sekunder itu kalau sudah kebutuhan primer sudah terpenuhi, baru
kalian menggunakan untuk kebutuhan yang Sekunder. kebutuhan sekunder. Nah, kalau sudah terpenuhi kebutuhan sekunder, selanjutnya apa, anak-anak? Tersier, Pak. Tersier. Apa itu tersier? Kebutuhan mewah, Pak. Akan barang mewah. Ah, betul. Yang menunjukkan status sosial seseorang. Iya. Tepuk tangan dulu ya. Ini jamnya sudah sore. Tepuk tangan anak-anak. Nah, yang semangat anak-anak ya. Jadi Iya, Pak. kali ini biar meskipun sudah sore, kita paling tidak ya ada semangat lah ya untuk belajar tentang ekonomi, tentang kelangkaan. Nah, ini anak-anak contohnya. Di situ ada apa ini? Contoh ini. Nah, ini ya. Ini yang dimaksud kebutuhan tersier. Jadi kalau sudah kebutuhan primer terpenuhi, sekunder juga sudah terpenuhi, sehingga kalau sudah memiliki kelebihan uang atau kelebihan dana, boleh kalian membeli kebutuhan yang mungkin boleh disebut kebutuhan kebutuhan mewah ya. Tersier itu kebutuhan mewah. Oke, lanjut anak-anak ya. Mungkin dari ada yang tidak paham ini tentang kebutuhan, silakan bertanya. Bapak ini. Kalau baju bermerek itu berarti masuk kebutuhan tersier ya, Pak ya? Ya, betul. Kalau sudah ini ya anak-anak ya. Ya tapi kan baju, Pak. Begini, baju bermerek ini baju bermerek apa? Ini kan Ini Pak, Elvi. Bukan baju saya kira sudah ini ya, mahal ya. Nah, tapi kan intinya pakaian itu kan dipakai ketika urusan mahal dan murah. Kalau sudah mahal itu sudah masuk mewah atau tersier. Nominal mewah anak-anak itu relatif ya. Mungkin kalau saya menyampaikan ada baju 500.000, mungkin bagi yang pendapatannya di bawah 2 juta mungkin boleh dibilang mahal ya kan. Nah, tapi kalau seseorang sudah memiliki penghasilan yang di atas 10 juta atau di atas 100 juta misalnya, beli baju 500.000, saya kira itu bukan kebutuhan yang mewah. Saya kira itu kebutuhan yang ini kebutuhan normal. Mungkin kita kategorikan untuk saya misalnya ya, yang berpenghasilan di bawah 5 juta. Kalau saya harus membeli baju yang harganya 1 juta, gimana Puput? Kalau misalnya Puput penghasilan 5 juta, sedangkan Puput beli baju 500.000, kira-kira gimana menurut Puput? Terlalu boros, Pak. Boros ya, itu tidak efisien namanya ya. Jadi ya, kita Pak. harus hidup efisien, hidup hemat anak-anak ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke ya. Sekarang Pak Guru akan menjelaskan tentang jenis-jenis kebutuhan. Nah, ini jenis kebutuhan. Jenis kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan ya. Nah, ini. Subjek yang membutuhkan yang pertama adalah kebutuhan individu. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang berhubungan dengan berbagai individu yang berbeda, ya kan? Misalnya Puput dengan Joko pasti memiliki kebutuhan yang berbeda, ya kan? Tidak. Ya, Pak. Jenis kelaminnya beda, Pak. Ya, gimana? Jenis kelaminnya beda, jadi ya otomatis jenis beda. kelamin berbeda, kebutuhannya juga berbeda. Mungkin Puput itu butuh kosmetik, Joko butuh minyak rambut. Itu yang dimaksud dengan kebutuhan individu anak-anak. Ya, selanjutnya di sini Pak Guru akan menjelaskan tentang kebutuhan umum. Kebutuhan umum yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan masyarakat atau disebut dengan kebutuhan sosial. Nah, ini ada yang bisa menjawab. Contohnya apa? Jalan raya, Pak. Ya, gimana? Jalan raya. Jalan raya. Gimana jalan raya, Puput? Itu kan dibutuhkan setiap orang untuk dilalui setiap orang di tempat aktivitasnya, Pak. Iya, betul ya. Jadi kayak jalan raya, terus apa lagi? Jembatan, ya kan? Sekolah. Sekolah, ya boleh. Itu untuk kebutuhan umum ya.
Ada, Pak. Oke, ada pertanyaan dari ini? Tidak ada. Lanjut ya, karena memang siang ya. Mungkin ada ini ya, lapar atau gimana anak-anak ini. Ayo semangat ya anak-anak. Ngantuk, Pak. Nah, ini nanti ada permainan dari Pak Guru ya. Nanti ada permainan. Pak. Ya, oke. Selanjutnya kebutuhan berdasarkan waktu ya. Nah, ini yang pertama adalah kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang tidak dapat ditunda pemenuhan dan harus dilakukan saat ini. Nah, seperti tadi yang Pak Guru sampaikan, ya. Kalau lapar, ya berarti harus apa? Makan, ya kan? Nah, kalau kalian tidak makan, apa yang akan terjadi? Lemas, Pak, lemas. Apa? Lemas. Lemas, ya kan? Nah, ini yang dimaksud dengan kebutuhan sekarang atau kebutuhan saat ini yang harus dipenuhi. Selanjutnya, yang kedua, kebutuhan masa mendatang, ya kan? Nah, ini yang dimaksud kebutuhan masa mendatang adalah kebutuhan yang dirancang atau direncanakan untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan pada masa depan. Contohnya apa? Kalau kebutuhan yang akan datang, apa contohnya? Tabungan. Yayu, kenapa Yayu kok di pojok itu Yayu? Kenapa Yayu? Ngantuk, Pak, mungkin. Galau, Pak, galau. Kalau kenapa ditinggal Galau. siapa? Atau gimana? Diputusin mungkin, Pak. Oh, diputusin. Jangan pacaran katanya. Temen saya itu, kalian itu masih kelas 10 ya, jangan pacaran dulu. Ya kan? Nah, sekolah dulu yang benar ya. Baru kalau nanti sudah sukses, kalau sampai cita-citanya cari suami yang baik ya, cari yang baik. Kaya katanya, Pak. Ya, gimana? Kaya katanya. Cari yang kaya. Ya. Tuh. Menu kebutuhan, Pak, katanya. Ya, kalau itu Pak Guru nggak tahu. Itu mungkin tergantung dari masing-masing ya, gitu ya. Oke, selanjutnya anak-anak. Sekarang berdasarkan waktu ya. Nah, ini ada kebutuhan sekarang, selanjutnya ada kebutuhan masa yang datang. Seperti misalnya tadi orang tua menabung ya kan, untuk kebutuhan yang akan datang atau asuransi. Menghitung Untuk kuliah, Pak. Untuk Gimana? kuliah nanti ya ada tabungan. Untuk kuliah. Ya, bisa. Kayak saya dulu anak-anak ya, waktu saya masih SMA ya, orang tua saya itu dulu udah mulai menabung ya kan, karena mengingat orang tua saya itu kan bukan pegawai ya anak-anak, jadi beliau itu menabung untuk merencanakan saya kuliah seperti itu. Nanti kalian juga bisa diterapkan ketika kalian sudah ini berkeluarga ya. Jadi ya selalu berhemat ya, katanya buku tadi apa, selalu efisien dalam penggunaan uang ya kan. Oke, selanjutnya ada yang tanya lagi. Oh ya, maaf, ini Bapak tanya dulu. Ada yang mau tanya ini? Kebutuhan berdasarkan waktu? Sampun, Pak. Sampun. Oke. Ya, selanjutnya di sini menurut pemenuhan kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan jasmani, kebutuhan yang berhubungan dengan tubuh manusia. Contohnya yaitu tadi ya, pakaian, minuman, makanan, itu yang berhubungan dengan jasmani. Kalau kebutuhan rohani apa? Lita? Makan, Pak. Kok makan terus ya Lita? Lapar ya Lita ini? Healing, Pak. Olahraga, Pak. Pengajian rohani itu healing. Healing, Pak, healing. Jalan, Pak, jalan-jalan. Meditasi, Pak, meditasi. Jadi kebutuhan rohani itu anak-anak kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang, misalnya, ya kan? Pegawai perlu mendapat nasihat dari atasannya. Kalau udah misalnya motivasinya rendah, misalnya tidak ada semangat, mungkin perlu untuk tambahan ini apa namanya, perlu mungkin nasihat ya, apa yang harus dilakukan, mungkin Motivasi. agar motivasinya menjadi lebih baik. Oke. Terus sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Yang pertama yaitu adalah lingkungan. Terus ada agama anak-anak ya. Ada adat istiadat. Nah, ini adat istiadat ini misalnya kalau di daerah mana itu namanya? Daerah Melayu ya.
Mereka memiliki tradisi untuk menggunakan berbagai jenis pakaian adat yang berdasarkan waktu, ya kan? Nah, ini yang memungkinkan. Jadi kayak orang Muslim kan juga gitu ya. Kalau pas hari Lebaran biasanya apa yang dibutuhkan? Kadang untuk sebagian besar ibu-ibu ini pasti ini. Uang saku, Pak. Sangu, Pak. Apa? Sangu. Sangu. Uang terus ini ya. Pasti yang dibutuhkan adalah pakaian kadang ya. Nah, seperti itu ya. Itu ya. Terus selanjutnya adalah kemajuan peradaban. Oke, Pak Guru lanjut ya. Jenis-jenis barang. Nah, ini jenis barang berdasarkan cara perolehannya ada barang ekonomi dan barang non ekonomi. Nah, ini contohnya apa, Puput? Barang ekonomi, Puput. Perhiasan, Pak. Iya, perhiasan ya. Kalau barang non ekonomi apa? Udara, Pak. Udara, sinar matahari itu ya. Itu barang non ekonomi anak-anak ya. Nah, sekarang begini, kalau oksigen itu kan udara. Itu barang ekonomi apa non ekonomi? Non. Non ekonomi Pak, tapi kalau misalkan Pak. sudah pindah ke rumah Rumah sakit, sakit. Nah, udah jadi barang ekonomi Pak. kayak kemarin itu ya, corona itu kan banyak itu yang butuh itu sampai harganya mahal ya. Nah, oke, selanjutnya yaitu jenis-jenis barang berdasarkan tingkat kepentingan. Ada barang inferior. Nah, ini barang inferior, contohnya sandal jepit. Barang inferior yaitu barang yang pemakaiannya dikurangi jika pendapatan bertambah. Dikurangi jika pendapatan bertambah dan sebaliknya. Nah, ini ya. Jadi sandal jepit atau barang bekas atau barang tiruan. Nah, itu ya. Iya, Pak. Gengsi, Pak. Kalau Hmm. saya ya gengsi, Pak. Gengsi katanya ya. Jadi kalau udah ada barang baru dibuang udah gitu ya kan. Selanjutnya Iya, ada Pak. barang Kayak esensial. Joko, Pak. Pacarnya juga gitu, Pak. Pacarnya dibuang karena sudah ada yang baru, Pak. Oke, barang esensial itu barang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan. Permintaan yang signifikan dipengaruhi oleh pendapatan. Contohnya adalah beras, gula, bahan bakar minyak dan sebagainya ya. Selanjutnya ada barang normal anak-anak ya. Barang normal itu apa? Contohnya? Kebutuhan pokok, Pak. Nah, kebutuhan barang pokok ya, misalnya kayak kalian Pendapatan naik. buku, ya kan? Nah, seperti itu. Terus ada barang mewah. Mewah. Nah, oke. Dari sini ada pertanyaan anak-anak. Sudah, Pak. Pak Guru tutup dulu ya. Dari sini ada pertanyaan. Tidak ada, Pak. Enggak, Pak. Masa enggak ada satu-satu pun enggak ada pertanyaan ini anak-anak. Pak, mau tanya kalau begitu. Ya. Barang inferior itu apakah sama dengan barang substitusi, Pak? Oh, beda Bu Putri, beda Pupus Putri sampai Bapak keliru nih. Kalau barang substitusi itu barang yang dapat menggantikan barang lain, ya kan? Nah, gitu. Jadi misalnya kalau tidak ada jagung, ya berarti apa yang harus dimakan? Kalau tidak ada beras misalnya, atau tidak ada jagung, ya singkong kan itu ya. Bang, Pak. Oke, selanjutnya Bapak akan membentuk kelompok anak-anak, ya kan? Di sini ada berapa ini semuanya? Ada 11 ya? Iya, Pak. Ya, ada 11 apa 12? 10, Pak. Nah, kelompok 1 di sini ada Yayu, ada Bayu. Kelompok 2 ada Puput, Miftah, Joko, Entika. Kelompok 4 ada Dias, Ana, dan Dita. Oke, anak-anak seperti yang LKPD yang Bapak berikan kemarin, kalian kerjakan. Nah, sebagaimana dalam petunjuk tersebut, di mana dari masing-masing kelompok ini kan ada yang ini ya, temanya sama ya. Jadi kelompok 1 dan 3 itu temanya sama, terus 2 dan 4 juga sama ya. Silakan dikerjakan anak-anak, waktunya 10 menit. Iya, Pak. Ya, sudah? Sudah, Pak. Belum, Pak. Ya, sudah. Pak, Anak-anak cepat dibiasakan mengerjakan cepat gitulah. Sudah, Pak. Sudah. Lebih nih, sudah 12 menit. Sudah. Ini 12 menit. Ya, coba. Kelompok 1 ditampilkan ya, dibaca, dianalisa. Gimana? Yayu, Bayu. Bentar, Pak.
Ayo, ya yuk, kamu yang jawab yuk. Kamu sebentar. Jawabannya dari kamu sebentar. Atau kelompok 2 dulu, Puput. Ya. Ya, gimana ini? Pak, masih nulis kurang sedikit, Pak. Kelompok 4, Pak. Ya, kelompok 4. Ana ya? Iya. Ya, oke. Kelompok 4. Ya, Ya, nah, ya enak gimana? yuk. Jadi kelompok 4 Kelangkaan ini, nakes Pak, ya. ya, adanya Ya, kelangkaan nakes ini disebabkan karena apa namanya? Banyak nakes yang terpapar COVID. Terus apa lagi anak tadi? Anu Wah, itu tadi menderita yang belum COVID sempat melonjak, tapi Pak. pemerintah seharusnya Ya, ya. betul. Terus seharusnya pemerintah perlu banyak itu menambah sekolah-sekolah Ya, Ya, kesehatan. itu ya. Mungkin dari kelompok 2 ada yang mau menanggapi? Ditanggapi kelompok 2, Puput atau Bayu? Ya. Gimana? Kelangkaan ya, Pak? Anu, nakes. Oh, nakes, Pak. Iya, ya, Bayu gimana, Bayu? Namun, Pak, Tuh, Pak. kantuk mungkin, Pak. Gimana? Lapar. Mau istirahat, Pak. Iya, entar lagi ya, Nana. Ya, gimana Bayu? Anu, Pak. Bayu, Put, ditanggapi Anu, Put. Pak, menurut saya sudah benar itu. Jadi permasalahan nakes kemarin itu yang pertama benar lonjaknya pasien itu terlalu banyak yang tidak disertai dengan lonjakan nakes. Selain itu sarana prasarananya juga kurang. Ya, oke, terima kasih. Baik, mau apa namanya? Tolong kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini anak-anak. Apa yang kalian bisa ini apa namanya simpulkan? Coba siapa yang bisa? Monggo. Ya, Pak, saya, Pak. Tadi, Pak. Ya. Saya. Ana. Ayo, Ana. Ya, kelangkaan itu kondisi di mana jumlah alat pemenuhan kebutuhannya tidak seimbang dengan jumlah kebutuhan manusia. Jadi ada kesenjangan, Pak. Nggak Ya, seimbang. oke. Jumlah kebutuhan manusia lebih besar daripada alat pemuas kebutuhannya. Oke, terima kasih Ana. Baiklah anak-anak, dari pemaparan materi yang Bapak berikan sampai barusan ini ada apa diskusi, barangkali ada yang hal-hal yang belum dipahami. Ya, Pak, sudah cukup, Pak. Oh, sudah cukup ya. Baik anak-anak, ini yang kalian tunggu-tunggu ya, mungkin ya. Kuis ya, Bapak akan menampilkan kuis ya. Nah, ambil kalian ya gimana? Pulang duluan, Pak. Yang bisa jawab, Pak. Gimana? Oh ya, boleh. Nanti kalau udah bisa jawab sebentar ya anak-anak. Ini kok. Bentar, Pak Guru. Masih ini ya. Oke. Tuh, Pak. Ya, Ya, nih, Pak. muncul anak-anak. Nah, muncul ya. Jadi kalian masukkan, ambil ini dulu nih, apa ini namanya? Masukkan kode dulu ya. Jadi Masuk kuis. Apa itu, Pak? Masuk kuisis ya, Ya, Pak? Quizzes, masuk quizzes.com. Ya, Pak. Join my quizzes ini anak-anak. Nah, seperti ini ya. Join my quizzes. Oke, Pak. Bentar, Pak. 381 938. Oke ya. Sebentar, belum masuk, Pak, kodenya. Pak. Kodenya belum, Pak, bentar. Ini kodenya. 381 938. Oke, Belum, anak-anak. Pak. Oh, ya Allah. 381938. Sudah, Pak. Oke ya. Nah, nanti akan muncul begini. Nah, ini, ayo dijawab anak-anak.
Sudah ya? Saya mulai. Oke. Nih, anak-anak, yuk. Ya. Ya, nilainya ini sudah keluar ya. Ya, juaranya adalah Ana ya, ini ya, juaranya adalah Ana. Oke, terima kasih anak-anak ya. Nah, ini Ana ya, juara kan. Menyenangkan, Pak. Lagi ada permainannya ya. Oke ya. Oke. Tadi Pak Guru akan menyampaikan untuk materinya untuk pertemuan selanjutnya materi tentang produksi ya, anak-anak ya. Jadi kalian jangan lupa untuk minggu depan jangan lupa ya untuk materi ya. Baiklah anak-anak, karena ini sudah waktunya habis, mohon maaf Bapak ini terlalu ini ya tadi sampai lupa ini lewat 1 menit ini. Mari Bayu. Siapa? Bayu, Pak. Bayu. Oh, Bayu. Ya. Ya, Bayu pimpin doa Bayu, monggo. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Bapak undur diri dulu ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang baik. Baiklah. Itu saja dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oke, makasihnya.